Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Radia Villa Ananda dengan NIM 230581111 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang mana materi yang akan saya bahas yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber daya manusia dalam konteks pendidikan yang khususnya yaitu pendidikan dan tenaga kependidikan atau PTK. Bahwa pendidik ini mencakup tentang guru, dosen, dan berbagai tenaga profesional lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan. Kemudian ada tenaga pendidikan, yang dimana tenaga kependidikan ini merupakan individu yang tidak terlibat langsung dengan proses pendidikan, tetapi mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, hal ini sangat penting dikelola karena pendidikan dan tenaga kependidikan menjadi fokus utama mereka memiliki tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi dalam konteks pendidikan. Kemudian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana ada administrasi PTK ini melibatkan proses pengelolaan yang dimulai dari penerimaan hingga pensiun, termasuk juga dengan perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, pengembangan. Proses ini juga mencakup analisis kebutuhan rekrutmen dan orientasi untuk memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan ditempatkan posisi yang sesuai. Nah, kemudian kita lanjut kepada proses pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana pendidik dimulai dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang harus dilakukan berdasarkan rasio antara pendidik dan peserta didik. Setelah itu dianalisis, dilakukanlah rekrutmen yang melibatkan penentuan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana pada tahap rekrutmen ini dilihat apa itu syaratnya, apakah syaratnya sudah mencapai kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian masuk kepada proses seleksi, yang mana pada proses seleksi ini bertujuan untuk menemukan calon terbaik yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, pada tahap ini juga ditentukan memilih standar pendidikan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang baik juga, yang mana syaratnya harus terpenuhi. Apakah pendidik tersebut telah memenuhi syarat dan sudah memenuhi kriteria yang diminta. Kemudian ada juga orientasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada orientasi ini diperlukan untuk membantu pendidik dan juga tenaga kependidikan baru yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian dapat memahami tanggung jawab mereka. Nah, pada tahap orientasi ini juga pendidik atau tenaga kependidikan itu harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan kerja barunya. Kemudian memahami tanggung jawabnya. Apa sih tanggung jawabnya dalam lingkungan kerja tersebut? Nah, tahap orientasi inilah yang akan diketahui.
Selanjutnya, orientasi ini juga berfungsi untuk membangun rasa percaya diri dan juga saling percaya di antara anggota baru dalam lembaga pendidikan, yang mana pada tahap orientasi inilah pendidik yang baru direkrut akan menyesuaikan dirinya dengan anggota lainnya, sehingga terjadilah atau timbullah rasa saling percaya antara anggota baru dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian ada hak dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan itu berhak atas gaji, tunjangan, dan juga penghargaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang dimana gaji dan tunjangan ini ditentukan berdasarkan kinerja dan kehadiran dengan berbagai jenis tunjangan yang diterima. Kemudian yaitu hak cuti disediakan termasuk cuti tahunan dan cuti melahirkan bagi pegawai perempuan dengan ketentuan yang jelas. Nah, ada kewajiban pendidik dan tenaga pendidikan ini harus dipenuhi syarat yang harus dipenuhinya yaitu pendidik dan tenaga pendidikan ini harus memenuhi juga kewajibannya terhadap tugasnya. Ketika pendidik dan tenaga kependidikan ini telah memenuhi tugasnya, otomatis dia juga berhak dengan haknya, yang mana dia akan meraih gaji, tunjangan, serta cuti dan lain-lain. Kemudian pembinaan dan pengembangan. Pada tahap pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan ini, pembina ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan moral pendidik serta untuk mendukung pengembangan karir mereka dengan pelatihan, seminar, dan workshop yang disediakan oleh lembaga kependidikan. Tujuan dari pembinaan ini ialah untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan di lembaga pendidik. Tenaga kependidikan dan pendidik dibina untuk meningkatkan kemampuan teknis pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dalam moral pendidik, yang mana hal ini akan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dalam lembaga pendidikan. Kemudian ada evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana evaluasi ini sangat diperlukan untuk menilai pelaksanaan tugas dan kinerja pendidik dan tenaga pendidikan sepanjang masa kerja mereka. Proses evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap berbagai aspek seperti kesetiaan, prestasi kerja, dan disiplin dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian evaluasi juga harus dilakukan secara objektivitas untuk memastikan hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan di masa depan, yang mana tujuan dari evaluasi pendidik ini yaitu untuk melakukan perbaikan untuk masa-masa yang akan datang. Kita juga menilai kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang pada hari ini dan digunakan untuk panduan ataupun untuk perbaikan ke masa depannya. Tahap evaluasi ini sangat penting supaya kinerja pendidik semakin bertingkat, semakin ke depan, semakin lebih baik dari teman-teman sebelumnya. Inilah tugas atau tujuan dari evaluasi tersebut. Kemudian ada peran dari pendidik dan tenaga pendidikan dalam administrasi.
pendidik dan tenaga pendidikan ini memiliki peran penting dalam memberikan masukan kepada pengambilan kebijakan dalam administrasi pendidikan ini. Mereka merupakan ujung tombak memahami dinamika dan tantangan dalam proses pendidikan sehari-hari. Nah, kemudian yaitu pentingnya adanya kolaborasi antara pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya Radia Vila Ananda, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.